Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba mempraktekkan mengolah data menggunakan software Evius. Nah, jadi pada contoh kali ini adalah contoh kasus mediasi. Kita nanti menggunakan uji Sobel. Nah, ini nanti contoh kasusnya data aslinya itu tidak berdistribusi normal, maka nanti kita lakukan transformasi. Jadi adapun variabelnya seperti ini. Variabelnya ada there, ada kepemilikan institusional, ada ROE, ada stock return. Jadi di sini ROE sebagai variabel mediasinya, perantaranya. Ya, seperti itu. Judulnya pengaruh there kepemilikan institusional terhadap stock return dengan ROE sebagai variabel intervening atau mediasi. Nah, dari model ini kita bisa peroleh persamaan strukturnya ada dua. Ini persamaan struktur yang pertama, pengaruh X1, X2 terhadap Z. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua, pengaruh X1, X2, Z terhadap Y. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ROE ada anak panah masuk. Dari siapa? Dari DER sama dari KI. Makanya X1, X2 panahnya masuk ke Z. Nah, itu dia. SR ada anak panah masuk. Dari siapa? Dari DER, dari ROE, dari KI. Jadi X1, X2, Z panahnya masuk ke Y. Makanya ada dua struktur seperti itu. Nah, jadi hipotesis yang mau kita uji, X1 berpengaruh signifikan terhadap Z, X2 berpengaruh signifikan terhadap Z, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, sampai Z berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini namanya hipotesis langsung. Pengaruh langsung atau direct effect. Sementara ini hipotesis mediasi, hipotesis pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Itu apakah Z signifikan memediasi hubungan antara X1 dan Y? Apakah Z signifikan memediasi hubungan antara X2 dan Y? Jadi totalnya ada 7 hipotesis. 5 hipotesis langsung, 2 hipotesis mediasi. Adapun tahapan pengujiannya ada uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Kemudian nanti ada uji pemilihan model, ada uji Chow, ada uji Hausman, ada uji LM, baru terakhir uji hipotesis. Uji hipotesis itu apa? Ya, PET analisis, isinya itu ada uji T, ada uji F, ada R square, ada uji Sobel. Seperti itu. Nah, kita langsung cek datanya seperti ini. Jadi ini datanya, ya. Data ada X1, DER, X2, kepemilikan institusional, ROE, Z, stock return. Ini LN, datanya sudah di LN, transformasi LN, LNZ, LNY. Ini data normal acak Z, data normal acak Y. Ini kombinasi antara LN dan data normal acaknya, LNNZ, LNNY. Jadi pertama nanti kalau kita regres nggak normal, kita coba pakai yang LN. Kalau nggak normal juga, kita pakai yang LNNZ, LNNY. Inilah cara terakhir. Semoga dengan menggunakan transformasi ini jadi normal. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita buat formatnya seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya cari. Ya. Jadi pertama kita cari uji normalitas. Jadi di sini ada jadi uji normalitasnya itu pengaruh X1, X2 terhadap Z.
gimana hasil normalitasnya. Kemudian uji normalitas pengaruh X1, X2Z terhadap Y. Berapa nilai uji normalitasnya? Dia ada 2 kali ya, karena ingat tadi ada 2 struktur. Kemudian untuk uji multikolinearitas juga seperti itu. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Berapa nilai fifth X1-nya, berapa nilai fifth X2-nya. Ya, seperti itu dia. Kemudian fifth untuk struktur yang kedua ini. Kemudian uji heteroskedastisitasnya. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Gimana hasil uji heteronya dan seterusnya. Nah, jadi kita coba praktekkan aja. Ini coba kita close ya. Kita hapus dulu, nggak apa. Nah, sekarang datanya itu sudah saya siapkan di sini. Nah, ini datanya. Kita coba buka dulu. Nah, ini datanya ya. Ada X1, ada X2, ada Z, ada Y, sampai ln NY. Jumlah baris datanya semua ada 80 ya. Ini kan judulnya nggak ikut, jadi semuanya ada 80, bukan 81 ya. Kemudian oh ya, di sini tahun yang diteliti dari tahun 2014 sampai 2021. Nah, itu dia. Kemudian jumlah perusahaannya ada 10 ya. Kita bisa lihat nih, jumlah perusahaannya ada 10 ya. Ada 10 perusahaan, tapi saya beri kode nomor seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan EViews-nya ya, kita praktek dari awal. Jumlahnya ada 80 ya, ada 80 baris. Saya sudah buat lampirannya sebenarnya. Ini lampirannya seperti ini. Nah, kita coba buka EViews-nya. File, New, Work File. Ini kita pilih Unstructured. Jumlahnya ada 80. Nah, ini dia. Ya. Kita pilih OK. Kemudian kita import datanya. File, import data, import. Kita cari di D. Kemudian di YouTube, olah data, EViews, mediasi. Nah, ini datanya. Pilih Open. Finish. No. Nah, ini datanya sudah terbaca. Ini dia. Tinggal kita klik 2 kali, maka muncul datanya. Ya, ini data X1. 1,18, 1,30, sama seperti ini. Nah, ini dia. 5,37, kan sama. Nah, sekarang kita mau kita regres ya, X1 dan X2 terhadap si Z-nya. Cek normalitasnya, cek multicol-nya, cek auto korelasinya, cek heteronya. Nah, ini dia. Cek juga nanti ada uji LM. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu cek lagi regres X1, X2, Z terhadap Y. Cek lagi. Nah, jadi 2 kali dia. Itu dia. Seperti ini. Jadi yang kita mau cek pertama ini dulu. Regres X1 dan X2 terhadap Z. Oke, kita regres. Z, X1, X2, klik kanan, open, equation, klik OK. Kemudian cek uji normalitasnya. Ini dia. Nah, berapa nilai normalitasnya nih? Nilainya 0,00000. Kita buat di sini ya. Di sini kita buat. Di sini P-nya 0,00000. Berarti asumsi normalitas tidak dipenuhi. Karena prop-nya itu di bawah 0,05. Nah, kan nggak normal nih. Ya, nggak normal. Sekarang kita coba pakai yang LN. Ya, estimate. Kita ganti menjadi LNZ. LN ya, LN ya. Kita pakai LN, klik OK. Kemudian cek normalitasnya. Kalau LN nih, ternyata nilainya 0,00065. Oke. 65. Sama juga, masih lebih kecil daripada 0,05, juga nggak normal. Kita transformasi lagi. Estimate, kita pakai transformasi yang LNNZ ya. LNNZ. Kita pilih OK. Kita pilih cek normalitas lagi.
Normal, nilainya berapa? 0,316122. Berarti di sini 0,316122. Berarti asumsi normalitas sudah dipenuhi. Ini dia. Karena nilai propnya di atas 0,05 itu dia. Ya. Sekarang yang kedua coba kita cari. X1, X2Z terhadap Y. Berarti kita pilih di sini kita tambahin ln ny. Nah, ini dia. Jadi kita meregres tunggu kita balikin aja. Kita regres X1, X2, ln nz terhadap ln ny. Terhadap Y dulu juga boleh. Kalau memang mau cek ya, terhadap Y dulu nih. Terhadap Y ya, coba. Oke. Kemudian cek normalitasnya. 0,0000 nggak normal ya. Di sini 0, asumsi normalitas tidak dipenuhi. Karena nilai propnya itu di bawah 0,05. Coba kita transformasi menjadi ln. Ini kita ganti dengan ln y ya. Coba kita pilih OK. Udah, sekarang kita cek normalitasnya. Sorry. Cek normalitasnya di sini. Ini dia. Normal kalau pakai lny. Tapi dalam prakteknya saya menggunakan ln ny ya. Saya pakai ln ny. Ya, seperti ini dia. Kita pilih OK. Kemudian cek normalitasnya. Cek normalitasnya yang ini. Tuh. Berapa? 0,619168. Jadi di sini 0,619168. Berarti sudah di atas 0,05 sudah dipenuhi. Nah, ini hasilnya sudah saya pindahin di bab 4-nya nih. Hasilnya ada di sini. Ini dia, ya. 0,316122. 0,61968. Sama ya. Nah, kemudian kita cek lagi namanya uji multikolinearitas, ada nggak ya? Oh, ini kayaknya kelupaan nih. Seharusnya ada uji multikol ya. Nah, nanti bisa tambah. Jadi kalau uji multikol itu kita lihat nilai VIF-nya, ini dia. Nilai VIF ini. Caranya gimana? Coba kita regres X1 dan X2 terhadap Z-nya. Ya. Estimate di sini kita buat ya, di sini ya, ln nz. Ini ya, kita pilih OK. Kita cek nilai VIF-nya. Di sini VIF nih. Tuh, VIF-nya kita lihat bagian center VIF. 1,016496. Nah, ini dia. Sama kan? 1,016496. Sama nih. Nah, ya sama ya. Sekarang yang struktur kedua. ln sini ln ny. Ini kita pindahin. Ya, nih di sini ln nz. Kita pilih OK. VIF-nya berapa? Kita cek VIF-nya, tunggu ya. 1,083. Sama ya. Kemudian cek VIF-nya 1,095. Sama. Kemudian 1,164. Sama ya, seperti itu dia. Jadi syaratnya tidak terjadi multikol kalau nilai VIF-nya di bawah 10. Berarti ini udah lolos ya, nilai VIF-nya di bawah 10. Nah, sekarang uji hetero. Kita cek uji heteronya. Kita estimate. Kita pilih dulu yang ini. ln nz-nya. Di sini Z. Kemudian kita cek heteronya tuh di sini. Pakai uji Breus-Pagan, ini dia. Berapa nilai prop chi-square-nya? 0,1576. Mana dia? Ini dia. Ini ya. Kalau dia di atas 0,05 berarti tidak terjadi hetero. Aman. Sekarang X1, X2Z terhadap Y-nya. Cek lagi heteronya. Di sini coba ln ny. Di sini kita ganti dulu posisinya. Kita
Kita pilih oke. Kita cek heteronya. Terus pagan. Ini dia. 0,8241. Oke, sama. Lebih besar daripada 0,05 nggak terjadi hetero. Cek autokorelasinya dengan uji Durbin Watson. Cek lagi. Di sini coba kita pilih yang ini dulu nggak apa, yang langsung aja. X1 X2Z terhadap Y. Cek. Di sini nilai Durbin Watsonnya 1,7834. Ini dia. Nggak terkena autokorelasi karena nilai Durbin Watsonnya berada di antara 1 dan 3. Ya, 1,7 kan berada di antara 1 dan 3. Kemudian X2 dan Z. Ya. Berarti ini kita hapus. Ini kita hapus dulu. Di sini ln n z. Nah, Durbin Watsonnya 1,893. Nah, sama ya. Ini dia. 1,893121 berada di antara 1 dan 3, berarti nggak terkena autokorelasi. Nah, terakhir kita mau cek dulu uji LM-nya. Uji Lagrange-nya, caranya ini. Kita pilih ini X1, X2 terhadap Z. Uji LM-nya itu saya pakai yang ini sih. Ini dia. Serial correlation LM. Kita pilih OK. Nilainya prop chi-square 0,8093. Nah, ini dia. Kalau dia di atas 0,05 dia terpilih rem. Kalau di bawah 0, ya, kalau dia di atas, sorry. Ini kayaknya salah nih ya. Kalau dia di atas 0,05 terpilih CEM. Sorry, ini terpilih CEM ya. Salah saya. Ini terpilih CEM ya. Kalau dia di bawah 0,05 baru terpilih rem. Sorry, ini salah. Ya. Sekarang X1 X2Z terhadap Y. Oke. Di sini ln ny ya. Di sini kemudian ln nz. Ya, seperti ini ya. Kita pilih oke. Kita cek uji LM-nya. Ini dia, kita pilih oke. Sorry. LM ya, pasti ini LM ya. 0,6526. Pas ya. Maka karena di atas 0,05 terpilih CEM. Sorry, kalau dia di bawah 0,05 baru rem. Nah, seperti ini dia. Jadi saya mau memperbaiki dulu nih, ada yang salah. Jadi di sini di hasil olah datanya di bagian uji Chow, nah ini dia ya. Di bagian uji LM nih dia. Jadi ini lebih kecil nih. Ini terpilih CEM. Oke. Ini CEM. Maka di sini oke, model kepemilikan ya, oke. Berdasarkan hasil uji LM pada DER terpilih CEM ya. Di sini CEM. Di sini juga terpilih CEM. Nah. Oke, lanjut. Oke. Sekarang baru kita lakukan regresi data panel. Seperti itu dia. Ini saya close. Regresi data panel. Jadi caranya file, new, work file. Dari tahun berapa dia? Kita cek dulu. Dari tahun 2014 sampai 2021. Di sini 2014 sampai 2021. Kita pilih OK. Kemudian pilih proc, import from file. Kita pilih object, new object, pull, the panel, data panel maksudnya. Nah, kita masukkan jumlah perusahaannya itu ada 10 ya. Kita pindah di sini, proc, import pull data. Kemudian kita cari datanya tadi di YouTube, olah data, Fuse, mediasi, the panel dia. Di sini dimulai dari A2. Namanya itu ini namanya ya. Ini nama-namanya. Kita pindahin. Dia harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, tanda tanya. Oke.
Nah, ini dia. Kita pilih oke. Nah, kita cek datanya sudah terbaca atau belum nih. Nah, datanya bisa dilihat di sini. Nah, udah berhasil dibaca datanya. Nah, baru kita estimate. Ini dia. Jadi pertama, kita mau melakukan uji cow dulu. Nih, uji cow ya. Kita cek uji cow-nya. Jadi kita regress dulu. ln nz x1 x2 c ya. Nah, ini namanya hasil common effect model. Ya. Kemudian ini namanya hasil fixed effect model. Ini fixed effect model. Nah, setelah fixed effect model kita lakukan uji cow dulu. Nih, uji cow. Ya. Dapatlah nilai prop chi-square-nya 0,0074. Nilainya saya taruh di sini. Nah, ini dia. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, model yang terpilih adalah FEM. Jadi CEM-nya udah kalah. Ya. Ini kan uji cow kan memilih antara CEM versus FEM. Ternyata yang menang adalah FEM. Otomatis kalau yang menang FEM, maka uji LM nggak dilakukan lagi. Kenapa? Karena uji LM itu CEM versus REM. Sementara CEM-nya udah kalah. Karena CEM-nya udah kalah, maka uji LM-nya nggak dilakukan. Berarti uji LM-nya udah hangus. Berarti hasil dari ini, tabel 48, itu boleh dihapus. Seperti itu dia. Ya, selanjutnya, sekarang yang kedua nih, X1, X2, Z terhadap Y. Kita pilih estimate. Di sini ln NY. Di sini ln NZ. Kita pilih. Ini untuk common effect model. Ini CEM. Ini untuk FEM-nya. Ini FEM, fixed effect. Nah, kita cek uji cow-nya. Ini dia. Nilainya 0,0197. Nah, sama. Yang terpilih juga FEM. Artinya CEM-nya kalah. Maka uji LM nggak perlu lagi. Seperti itu dia. Nah, sekarang baru lakukan uji Hausmann. Kan uji cow yang menang FEM. Terakhir si FEM-nya harus melawan rem. Nah, ini dia. Ya, harus melawan si remnya. Uji Hausmann namanya. Oke, kita coba dulu ya. Kita ln nz. Di sini kita hapus. Kita langsung aja uji random ya. Random effect ya. Kita pilih uji Hausmann view. Ini Hausmann. Nah, nilai propnya 0,8795. Ini dia. Karena dia di atas 0,05 yang terpilih rem. Rem nggak perlu melawan si CEM. CEM-nya kan udah kalah di awal tadi. Ya, jadi nggak perlu lagi. Jadi model terakhir yang kita pilih adalah si rem. Jadi kita bakal memilih model rem untuk X1 dan X2 terhadap Z. Sekarang X1, X2, Z terhadap Y. Sama aja di sini estimate. Di sini kita buat Y. Di sini LNZ. Oke, kita pilih oke. Ini pilih random. Sorry. Oh, ini LN NZ, sorry. Ya. Nah, kita cek uji apanya? Uji Hausmann. Nilainya 0,9212. Nah, ini dia. Jadi udah benar ya. Jadi yang menang adalah si rem. Jadi model yang terpilih adalah model rem. Jadi X1 dan X2 terhadap Z model rem. X1, X2, Z terhadap Y model rem. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita cari model remnya ya. Sini X1 dan X2 terhadap Z, tak perlu rem. X1, X2, Z terhadap Y, ini juga rem. Nah, coba ya, cari ya. Estimate. Ini dulu, X1, X2, Z terhadap Y. Nah, ini remnya udah dapat. Kita pindahin di sini. Ini dia. Ya, ini udah kita pindahin. Kemudian ini sudah kita pindahin. Ini udah kita pindah. Sekarang X1 dan X2 terhadap Z. Ya, kita pilih estimate. Di sini kita pilih Z. Oke, sorry Z. Di sini kita hapus Z-nya. Oke, kita pilih oke. Nah, ini remnya udah dapat.
Ya, kita pindahin di sini. Ini dia. Nah, ini dia dapat. Dari dua hasil ini, ya saya pindahin ke bawah. Satu, ini dua ya di sini ya. Dua, sorry. Nah, di sini baru kita ringkas hasilnya. Saya buat tabelnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada dua bagian nih, teman-teman. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Ini dia. Nih. Jadi ini pengaruh X1 X2 terhadap Z. Ini dia. Yang ini abu-abu ini pengaruh X1 X2 Z terhadap Y. Ini dia. Ini 0,345, 13,348. Dari mana nilainya? Saya ambil dari sini. Nah, ini dia, saya ambil dari sini. Nih. Dari sini. 0,345, 13,348, min 11,694. Ini kan? Nah. Kemudian X1 ke Y, X1 ke Y 0,116, X2 ke Y 12,920. Itu kan di sini dia. Nah, ini dia ya, di sini. Ini kan? Ini 0,286, negatif 8,979. Nah, kan sama dia. Oke. R square-nya dari mana? 0,187. Itu diambil dari sini R square-nya. Nah, nih R square-nya. Ini untuk uji F-nya ngambil yang ini, uji F-nya 0,001197. Nah, dia. Seperti itu. Nah, baru deh kita interpretasi dari sini. Jadi di sini udah bisa kita lihat ya, yang berpengaruh signifikan, ini dia. Oh, ini berpengaruh signifikan semua nih. Saya kasih warna merah. Ya. Jadi X1 berpengaruh signifikan terhadap Z karena nilai propnya di bawah 0,05. X2 juga berpengaruh signifikan terhadap Z karena nilai propnya 0,0087 di bawah 0,05. Konstanta nggak perlu diartiin. Ini sekarang kita lihat, kalau ini nggak signifikan nih, ya. X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena propnya 0,5036 di atas 0,05. Tapi kalau ini bisa kita lihat X2 dan Z itu berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Nah, kemudian kalau koefisiennya kita tahu ini positif. Berarti X1 berpengaruh positif terhadap Z. Nilai koefisien dari X2 kan 13, kan positif. X2 berpengaruh positif terhadap Z. Begitu juga X1 berpengaruh positif terhadap Y. Tapi dia nggak signifikan. X2 berpengaruh positif terhadap Y dan signifikan. Z berpengaruh positif terhadap Y dan signifikan. Seperti itu dia. Ini X1 berpengaruh positif terhadap Z dan signifikan. Jadi R square-nya pengaruh X1 dan X2 terhadap Z sebesar 15,7%. Dan secara simultan berpengaruh signifikan. Ini pengaruh X1, X2, Z terhadap Y sebesar 18,75% dan signifikan secara simultan. Itu semua sudah saya interpretasi semua di sini. Ini dia, ini kalimatnya. Nah, terakhir baru kita gunakan uji Sobel. Jadi di sini udah terjawab ya hipotesisnya ya. Jadi di sini sudah terjawab mana yang diterima hipotesisnya. Nah, ini kan. Yang nomor 1 diterima, nomor 2 diterima, yang ditolak X1 ke Y. Nah, ini aja yang ditolak hipotesisnya. Kalau ini hipotesisnya diterima semua. Ya. Ini hipotesis diterima. Nah, ini dia. Terima semuanya ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lakukan uji Sobel nih, terakhir ya. Kita mau melakukan uji Sobel ya. Jadi untuk uji Sobel pertama kita ambil ini. Ini kita ambil untuk uji Sobel sama ini. Nah, ini dia. Jadi ada padnya nih. Oke. Jadi ini pad ini pengaruh tidak langsung. Ini Z Sobelnya. Seperti ini dia. Ya, kita melakukan uji Sobel di sini. Nah, dari sini kita buat padnya. Bentar, baterainya habis. Kita mulai lagi, tadi baterainya habis ya. Jadi kita buat padnya seperti ini. Jadi pengaruh nggak langsung dari X1 menuju Z, kemudian menuju Y. Nah, ini dia. X2 menuju Z, menuju Y. Nah, pengaruh nggak langsung
X1 ke Y melalui Z, yang ini dikali yang ini. Nah, ini dia pengaruh nggak langsung ya. Pengaruh nggak langsung X1 terhadap Y melalui Z 0,098. Sama dengan yang kedua, yang ini dikali yang ini. Nah, ini dia. Ya, sekarang tinggal kita hitung Z sobelnya. Kita hidupin internetnya karena di sini butuh perhitungannya secara online dia. Ya, untuk menghitung Z sobelnya. Nah, ini dia. Jadi ini alamat untuk apa? Ketik aja di Google misalkan sobel tes. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Di sini ada A, kita masukin A-nya. A itu yang mana? Yang koefisien ini A. Ya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian B-nya yang Z ke Y, ini B. Z ke Y. Kemudian standar error A-nya kita ambil yang ini, standar error A-nya. Standar error B-nya kita ambil yang ini. Nah, ini dia. Ya, di sini. Ingat di sini ini calculate. Ingat nggak boleh pakai koma, kita ganti dengan titik. Karena tadi di Excel saya itu kan koma. Kita ganti dengan titik ya. Oke, titik. Kemudian kita pilih calculate. Nah, dapatlah kita nilai Z sobelnya ini dia. 1,6044 sekian. Ini kita isi Z sobelnya. Ini dia. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulan uji mediasinya. Jadi di sini Z sobel ternyata 1,604 lebih kecil dari 1,96. Dia ketentuannya 1,96. Maka kesimpulannya tidak memediasi. Ini dia. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Ini kan. Hipotesis mediasi tolak karena Z sobelnya lebih kecil daripada 1,96. Sehingga Roe tidak signifikan memediasi hubungan antara der dan Y. Nah, gimana yang kedua? Yang kedua kita copy X2 ke Z-nya, koefisiennya kita pindahin ke sini. Kemudian standar errornya kita copy, kita pindahkan di sini. Kita ganti koma menjadi titik. Ya, ini dia. Kita pilih calculate. Ah, dapatlah Z sobelnya 1,7233. Ini dia. Ya. Nah, jadi sama juga Z sobelnya 1,7233 ternyata lebih kecil dari 1,96. Juga tidak memediasi. Internetnya saya matikan dulu. Ternyata dia nggak berhasil mediasi, guys. Ini dia. Ini kalimatnya. Nih kan. Jadi si Roe-nya tidak signifikan memediasi hubungan antara X2 dan Y karena Z sobelnya lebih kecil daripada 1,96. Jadi hasil akhirnya itu ya hipotesis mediasinya ditolak ya. Ini dia hipotesis mediasinya ditolak. Ini juga hipotesis mediasinya ditolak. Ya udah nggak apa-apa sih, namakan hasilnya seperti itu ya apa adanya. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.